Polri hentikan penyidikan kasus pelecehan seksual istri Ferdy Sambo Putri Chandrawati. Berdasarkan hasil gelar perkara tadi sore, kedua perkara ini kita hentikan penyidikannya karena tidak ditemukan peristiwa pidana. Ya, bukan merupakan peristiwa pidana, sebagaimana rekan-rekan ketahui bahwa saat ini juga Bareskrim menangani LP atau laporan polisi terkait dugaan pembunuhan berencana dengan korban almarhum Brigadir Joshua. Oleh karena itu, berdasarkan hasil gelar tadi saya sampaikan perkara ini dihentikan penanganannya. Gitu, karena apa? Karena ini menurut saya sensitif. Apa sensitifnya? Ngangkut orang dewasa. Satu ya, pertama katanya pelecehan. Pelecehan itu apa sih? Apakah membuka baju atau apa? Gitu kan, itu untuk orang dewasa. Yang kedua katanya perselingkuhan 4 segi. Lalu siapa yang bercinta dengan siapa? Gitu kan? Lalu yang ketiga ada yang terakhir yang muncul karena perkosa. Upaya usaha perkosaan lalu ditembak. Itu kan sensitif. Jadi yang buka tuh jangan saya bilang biar polisi aja, karena itu uraiannya panjang. Secara tulus meminta maaf dan memohon maaf sebesar-besarnya, khususnya kepada rekan sejawat Polri beserta keluarga serta masyarakat luas yang terdampak akibat perbuatan saya yang memberikan informasi yang tidak benar serta memicu polemik dalam pusaran kasus Durian 3 yang menimpa saya dan keluarga. Bareskrim Mabes Polri menghentikan laporan percobaan pembunuhan terhadap Richard Eliezer Pudihang Lumiu alias Baradae dan pelecehan seksual terhadap istri Ferdy Sambo Putri Chandrawati karena tidak ditemukan peristiwa pidana. Direktur Tindak Pidana Umum Dirtipidum Badan Reserse Kriminal atau Bareskrim Polri Brigjen Andi Rian Jajadi mengatakan penghentian kasus ini diputuskan setelah gelar perkara sore ini. Kedua perkara ini kami hentikan penyidikannya karena tidak ditemukan peristiwa pidana, kata Brigjen Andi Rian saat konferensi pers di Mabes Polri, Jumat, 12 Agustus 2022. Andi mengatakan, dua laporan tersebut merupakan upaya obstruction of justice dalam kasus pembunuhan Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat alias Brigadir J di rumah dinas Ferdy Sambo di Kompleks Polri No 46 di Duren 3, Jakarta Selatan, 8 Juli lalu. Dua laporan ini bagian dari upaya menghalangi kasus pasal 340. Semua penyidik yang bertanggung jawab terhadap dua laporan ini sedang dilakukan pemeriksaan khusus oleh Inspektorat Khusus, Irsus, kata Jenderal Bintang 1 ini. Sebelumnya, Polres Metro Jakarta Selatan menerima dua laporan di TKP yang sama, yakni di rumah dinas Ferdy Sambo. Anggota Polres Metro Jaksel Bribtu, Martin Gada melaporkan Brigadir Yosua atas upaya percobaan pembunuhan terhadap Baradae pada 8 Juli, lalu dengan pasal 338 Juncio pasal 53 KUHP. Kemudian, Putri Chandrawati juga melaporkan Brigadir Yosua ke Polres Jaksel atas tuduhan kekerasan seksual dengan pasal 289 KUHP atau pasal 335 KUHP dan pasal 4 Janto pasal 6 Undang-Undang No 12 Tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual. Namun dua laporan ini adalah upaya Ferdy Sambo untuk menutupi pembunuhan terhadap Brigadir J yang tak lain ajudannya sendiri. Tim khusus bentukan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo telah menetapkan 4 tersangka pembunuhan Brigadir Yosua. Mereka adalah Ferdy Sambo, Baradae alias Richard Eliezer Pudihang Lumiu, Brigadir Ricky Rizal, dan KM alias kuat sopir dari istri Ferdy Sambo, Putri Chandrawati. Atas perbuatannya membunuh Brigadir J, Ferdy Sambo diancam dengan pasal 340 subsidiar, pasal 338 Jangto pasal 55 dan pasal 56 KUHP dengan hukuman pidana maksimal hukuman mati, penjara seumur hidup, dan 20 tahun penjara. Pasal yang dikenakan kepada Ferdy Sambo sama seperti yang dikenakan terhadap Brigadir Ricky Rizal, ajudan istrinya Putri Chandrawati. Sementara Baradae dikenakan pasal 338 Jangto pasal 55 dan 56 KUHP. Satu tersangka lainnya yang ikut terjerat kasus pembunuhan Brigadir J ini adalah kuat sopir Ferdy Sambo.